saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita saya tentang museum. Kemarin saya buat konten museum Satria Mandala yang ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Museum itu sangat lengkap dengan benda-benda yang jadikan bukti bahwa itu adalah bersejarah, seperti tank-tank, seperti ada meriam-meriamnya, seperti juga ada kapal terbang, ada juga pesawat-pesawat tempurnya kita ya, itu ada semua di Museum Satria Mandala. Sayang sekali kalau kita datang tidak ada guide yang bercerita. Tapi saya lihat ada murid-murid sekolah gitu, gurunya tentu yang bercerita. Nah, itu beruntung ya, karena untuk anak-anak generasi Z barangkali mereka pikir ini apa sih ini ya, benda-benda ini apaan sih gitu ya. Tapi untuk kita yang tua tentu ada riwayatnya, kita tahu ini riwayatnya gimana. Kemudian banyak foto-foto tentang Jenderal Sudirman, banyak foto-foto. Untuk kita adalah suatu nostalgia, suatu yang kita tahu ceritanya. Jadi kita, oh ini ya, ini ketika perang ini, ketika kita tahu kan. Tetapi untuk anak-anak muda saya kira harus ada yang guide ya, yang bercerita. Itu di Satria Mandala ada 3 gedung besar-besar, semua berisi diorama. Jadi ketika ada di proklamasi dia umumkan di gedung Jalan Proklamasi nomor 56, itu ada di dioramanya ya. Kemudian semua ada dioramanya ya. Untuk saya tentunya saya tahu itu ceritanya ya, riwayatnya, sebab musawabnya saya tahu. Tetapi untuk anak-anak muda itu mungkin harus perlu ada guide ya. Jadi untuk saya itu satu kenangan balik ya. Oh ini ya gitu. Ada jenderal, ada 10 jenderal, puluhan jenderal penuh ya. Karena kalau cuma mayor jenderal, kalau cuma letnan jenderal itu tidak ada di situ fotonya. Jadi jenderal itu kan brigadir jenderal, mayor jenderal, kemudian letnan jenderal, kemudian jenderal penuh. Yang ada di foto itu hanya jenderal penuh. Utamanya Panglima Besar Sudirman. Sudirman dapat julukan Panglima Besar. Itu sebabnya Soekarno menyebut dirinya Panglima tertinggi. Dia juga merasa bahwa dia juga sama derajatnya, jasanya terhadap Indonesia juga sama seperti Sudirman. Jadi Panglima Besar Sudirman disingkat Pansar, sedangkan Bung Karno namanya Panglima tertinggi. Dia presiden, dia tertinggi, walaupun dia bukan ABRI tapi dia Panglima tertinggi. Dan di 3 gedung itu semua ada diorama yang sangat lengkap dan sangat, kalau saya bilang itu patut dilihat oleh generasi Gen Z terutamanya. Kita juga senang sih lihatnya. Tapi kalau generasi Gen Z kan mereka nggak tahu gimana sejarahnya kita bisa menangkan. Jadi bagus untuk Gen Z. Dan ada lagi satu gedung Yaso namanya. Gedung itu diberikan oleh Soekarno kepada istrinya Dewi Ratnasari Dewi. Jadi itu ada tulisan Taman Soekarno. Jadi itu di depan gedung Yaso itu ada Taman Soekarno. Juga banyak, ada tank, ada kapal terbang, ada meriam-meriam ya, ada peluru, pokoknya banyak tuh. Senjata-senjata tajam, senjata senapan atau pistol semua dipajang. Juga ada Soeharto dengan pakaian kebesarannya, semua ada juga ya.
kita sekarang beralih ke apa namanya, museum daripada Soeharto ya. Soeharto juga punya museum. Museumnya itu di Kemusuk Jogja, Sleman ya. Lebih pribadi. Seperti ini adalah rumah kakek saya, tempat dia lahir dan dibesarkan di sebelah daripada rumah kakeknya. Jadi rumah bapaknya tentunya ya. Nah, itu di situ dia dilahirkan, dibesarkan di rumah sebelahnya rumah kakeknya. Kemudian ada sumur juga yang dilestarikan, jadi tidak disia-siakan tapi dilestarikan, diperbaiki, walaupun tidak lagi ada airnya, tetapi itulah sumur tempat mereka mengambil air ya. Nah, kemudian ada pendoponya, juga banyak foto-foto Ibu Tin juga di situ, dia Kemusuk Sleman Jogja. Kemudian ada juga riwayat Soeharto ya. Beliau kan ABRI juga kan, jadi ini museum ABRI ya. Nah, terus dari situ riwayatnya Soeharto ketika dia sebagai presiden menjadi, walaupun sebelum jadi presiden juga ada ceritanya riwayatnya. Tapi lebih banyak ketika sesudah jadi presiden Soeharto itu. Kemudian ada riwayat ini juga turunan-turunannya, dia bapaknya, kakeknya, ada tulisannya itu semua riwayatnya juga diterang, ada yang menerangkan di sana. Ada pendopo, dan pendopo itu dipakai untuk masyarakat di sekitar situ untuk kalau ada acara mereka pakai pendopo itu. Pendoponya cukup luas. Itu kita ambil sekarang cerita tentang Soeharto ya. Nah, kita beralih sekarang kepada SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono itu juga punya museum di Pacitan ya, Pacitan Jawa Timur ya, Pacitan Jawa Timur saya kira. Untuk menuju ke sana agak jauh ya, kita kayak naik turun gunung apa, turun ke pantai itu curam sekali itu ya. Dan gedungnya itu bagus sekali, putih, seperti saya jadi ingat kayak gedung putih di apa namanya di Amerika tuh, gedung putih ini putih semuanya, halamannya luas dan lebih rapi teratur. Sejarahnya SBY, konten saya ada tentang SBY, tentang Soeharto, museum-museumnya ada, sudah saya buat ya. Nah, ketika di Pacitan itu nggak usah pakai guide, sebab kali kita masuk ke suatu ruangan dia ada bercerita, ada mikrofon atau ada mengatakan isi daripada ruangan itu apa saja. Ini adalah ini, ada ini. Jadi ketika dia waktu itu rumahnya itu dia Pacitan ya, saya apa namanya, kemudian dia main band di situ. Apa SBY suka main band kayaknya, dia ada main gitar dengan teman-teman remajanya di SMA, kamarnya Pak SBY ya, ada duplikatnya di situ. Kemudian bagaimana dia jadi taruna, kemudian riwayatnya SBY ya sampai dia menjadi presiden juga ada semua cerita-ceritanya. Itu di Pacitan ya. Itu di Pacitan, karena dia jauh daripada keramaian atau jauh dari perkotaan atau dari penduduk ya, jadi mungkin jarang ada orang ke sana. Kalau kita ke Pacitan hanya khusus untuk lihat apa museum juga kan enggak enggak enak ya. Tapi ya di apa namanya, di Magelang juga ada museumnya, juga ada tentang ABRI ya, museum-museum ABRI di apa namanya, di Magelang juga bisa dilihat museum-museum ABRI-nya, itu juga bagus sekali. Dan yang museum yang terakhir itu adanya di Museum Soeharto, ada juga di Taman Mini. Di Taman Mini ya, museumnya itu berupa
barang-barang yang diberikan oleh semua negara, memberikan hadiah kan kepada Presiden Soeharto gitu kan. Jadi ada yang memberikan, saya lihat itu ya, kristal, Gucci, ada yang memberikan pedang, semua ditaruh di situ di Taman Mini. Taman Mininya itu kayaknya dekat dengan Masjid Atin, bersebelahan dengan Masjid Atin itu adanya. Nah itu saya dulu sih lihatnya ya masih boleh datang, tapi ada satu tempo dia tidak menerima tamu, tapi saya mendapat kabar bahwa sekarang sudah boleh lagi, sekarang sudah boleh dibuka lagi museumnya itu. Tetapi saya menyaksikan juga apakah barang-barang itu masih lengkap ya, oleh karena dulu sih mahal, kelihatan tuh bermiliar-miliar harganya ya, karena pemberian dari Inggris itu, kemudian dari Amerika, tentu bagus-bagus kan, tentu mahal. Apakah masih di display di situ saya nggak tahu deh, tapi saya belum lihat lagi. Tapi ketika dulu saya lihat itu mahal-mahal, dan saya dengar kabar bahwa itu juga dijaga ketat, jadi mungkin masih ada, semua barang-barang itu masih ada saya kira. Nah, itu adalah museum-museum yang patut didatengin ya, oleh mereka kita yang mau melihat sejarah daripada ABRI ya. Jadi itu museum-museum itu patut kita datangi karena sejarah dari Angkatan Bersenjata yang banyak sekali andilnya dalam menegakkan negara NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya bilang Museum Satria Mandala ya, dengan 3 gedung yang penuh dengan diorama, juga ada di Monas. Di Monas juga kalau you masuk ke ruangan bawah tanah yang awal tuh ya, basement dasar, ruangan ada ruangan mangkok gitu, ada namanya saya lupa. Jadi ada ruangan mangkok ya. Tapi kita masuk di bawah Tugu Monasnya itu ada rekaman daripada Presiden Soekarno ketika mengucapkan proklamasi. Jadi proklamasi itu hanya direkam ya, tetapi tidak dibikin videonya. Jadi itu bukan kesalahan ya, tapi waktu itu alat-alat tidak canggih ya, tapi di rekaman itu memang dibuat karena mereka, para pendiri negara itu, kita ini memutuskan bahwa ini harus direkam, tapi ini bersejarah sekali. Jadi ada rekaman Presiden Soekarno ketika mengucapkan proklamasi itu direkam dan diputer saben kali kalau ada pengunjung datang ke Monas di bagian bawah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan, itu ada Soekarno yang bicara. Sayangnya tidak ada videonya. Ya memang kita itu zaman itu kita belum punya barangkali ya alat-alat untuk buat videonya. Tapi saya kira segitu saja pembicaraan saya tentang museum ya. Di semua museum di Monas juga lengkap, tapi tidak khusus ABRI ya, tapi lengkap. Sekian saja, semoga semua berminat untuk melihat museum-museum. Sampai ketemu lagi, terima kasih.